warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, kembali lagi bersama kita Podcast Kopri Al-Kindi. Perkenalkan dulu ya, saya Oriza Lisa Tiffany Fatima, biasa dipanggil Oriza. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing bersama mengenai materi baru nih. Nah, sebelumnya kan episode pertama kita sharing-sharing bersama mengenai nilai kader Kopri. Nah, saat ini episode 2 kita akan membahas bersama-sama mengenai panca norma Kopri. Nah, langsung saja kita panggil narasumber kita nih. Buka Bunga, silakan. Apa kabar Buka Bunga? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu ya mengenai Buka ini, Buka Bunga. Langsung saja kita perkenalan. Monggo. Ya, perkenalkan semuanya sahabat-sahabati, nama saya Dewi Bunga Fadila, biasa dipanggil Bunga. Ya, Buka Bunga ya namanya. Waktu berproses di Al-Kindi itu menjadi apa? Kebetulan dulu dipercaya dan diberikan mandat untuk menjadi ketua Kopri. Oke, sebelum kita mengulas lebih dalam mengenai panca norma Kopri, kita harus tahu dulu kan, apa sih panca norma Kopri itu? Iya, jadi secara harfiah kalau kita bahas kata per kata, panca norma Kopri ini kan terdiri dari 3 kata, yaitu ada panca, ada norma, dan ada Kopri. Panca sendiri itu artinya adalah 5. Jadi maksudnya di dalam panca norma Kopri ini ada 5 hal yang dibahas di dalamnya. Kemudian ada norma, yaitu di sini konteksnya adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai tolak ukur nilai kader putri yang seyogyanya harus ditaati dan dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada Kopri, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kopri itu adalah sebuah wadah pengembangan kader putri yang memiliki kekhususan untuk membentuk struktur organisasi sendiri secara hierarkis. Artinya di dalam Kopri ini memiliki jenjang jabatan sendiri, jadi ada ketuanya sendiri dan ada BPH-nya sendiri. Dan juga diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART pasal 26 ayat 2 dijelaskan bahwa Kopri ini dibentuk dalam sebuah badan semi otonom atau BSO yang memiliki kekhususan atau secara khusus menangani kader putri yang berspektif keadilan dan kesetaraan gender. Jadi sederhananya panca norma Kopri ini adalah 5 aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai tolak ukur nilai kader putri yang harus ditaati dan dilaksanakan. Oke, nah dari pengertian panca norma Kopri itu sendiri, itu kepentingan dari panca norma Kopri itu apa sih? Dicetuskan pada tanggal 16 Februari 1966 pada training course pertama keputrian PMI di Jakarta. Panca norma Kopri ini bertujuan sebagai acuan, landasan, dan juga pedoman bagi kader putri dalam berpikir dan bertindak. Jadi kalau di PMI secara umum kita kan memiliki acuannya sebagai manhaj al-fikir dan manhaj al-harakah kita sebagai landasan berpikir dan bertindak. Dan juga itu relevan dengan panca norma Kopri ini sebagai landasan kita, landasan kader putri bagaimana sebaiknya dalam berpikir dan bertindak. Jadi nanti konteksnya itu antara kader putri dengan perempuan yang bukan kader PMI atau kader putri itu ada bedanya dari segi pemikiran dan juga tindakan. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabati. Oke, dari tujuan yang sudah dipaparkan tadi, apa sih peran panca norma Kopri dalam pemberdayaan perempuan itu sendiri? Baik, kalau kita berbicara antara peran dan pemberdayaan, berarti di sini kan ada 2 hal yang seharusnya saling berkorelasi antara keduanya. Ini kita bahas dulu apa sih pemberdayaan itu dan apa saja sub-sub yang ada di dalam panca norma Kopri. Pemberdayaan di sini sendiri itu maksudnya adalah upaya untuk mengembangkan nilai pada diri kader Kopri khususnya dengan cara memberikan motivasi, mendorong dan meningkatkan nilai dan potensi yang telah dimiliki untuk kemudian dikembangkan. Dan panca norma Kopri ini memang memiliki peran yang sangat besar dalam pemberdayaan kader putri terkhususnya karena
poin-poin yang terkandung di dalam Panca Norma Kopri. Poin-poinnya sendiri itu yang pertama ada emansipasi, yang kedua ada etika wanita Islam, yang ketiga ada watak kader Kopri dalam keutuhan dan totalitas berorganisasi, yang keempat ada partisipasi Kopri dalam level-level organisasi, yang kelima ada partisipasi Kopri dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Oke, dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam ya mengenai yang disampaikan tadi poin-poin itu. Jadi di Panca Norma Kopri tadi kan yang sudah saya sebutkan ada 5. Yang pertama adalah emansipasi. Nah, emansipasi di sini konteksnya adalah emansipasi perempuan dan emansipasi kader putri terhadap upaya memperjuangkan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan atau memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup PMI secara umum dan dalam sosial masyarakat. Dan yang kedua ada etika wanita Islam. Jadi bagaimana kader putri ini bisa berperilaku, bertindak sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan ideologi organisasi kita, yaitu Aswaja. Jadi tidak menyerempet dari ajaran-ajaran yang telah ditentukan. Juga bagaimana dalam kehidupan sosial masyarakat kader putri ini bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Juga di sini konteksnya kita bisa menerapkan NDP kita, yaitu Binanas, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau dengan sesama pengurus, dengan kader gitu. Dan juga di era 5.0 ya sekarang, di era kerja, di era milenial yang dimana pergaulan semakin bebas, di sini kader putri itu diharapkan dengan adanya ajaran-ajaran yang telah didapatkan di PMI maupun di Kopri, itu kader putri tidak mudah terseret oleh arus. Jadi mereka memiliki pijakan untuk berpikir dan bertindak, jadinya mereka tidak mudah terbawa oleh isu-isu yang bertebaran sekarang. Nah, yang ketiga adalah watak Kopri dalam keutuhan dan totalitas berorganisasi. Artinya dalam berorganisasi kader putri atau kader Kopri ini tidak melupakan ciri-ciri dan sifat-sifat kewanitaannya sebagai fitrah dan potensi yang telah dimiliki, sehingga dalam berorganisasi kader putri ini bisa berorganisasi secara optimal. Yang keempat ada partisipasi Kopri dalam level-level organisasi. Maksudnya adalah dalam berorganisasi tentunya kader Kopri secara khusus dan PMI secara umum atau dalam lingkup sosial masyarakat, kader putri ini mampu berafiliasi secara penuh, mampu bersinergi dan bekerjasama kolektif dengan organisasi-organisasi lain atau dengan masyarakat yang nantinya jangkauannya itu lebih luas. Jadinya tidak hanya fokus di Kopri saja. Jadi kalau kader laki-laki fokus di PMI, kemudian kader putri fokus di Kopri, tidak seperti itu. Jadinya antara keduanya itu harus saling bersinergi untuk mewujudkan keharmonisasian dan mewujudkan dalam setiap kegiatan itu agar berjalan secara maksimal. Nah, yang terakhir adalah partisipasi Kopri dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Poin yang keempat dengan poin yang kelima ini sama ya, saling berkorelasi. Namun yang keempat tadi itu lebih fokus ke organisasi-organisasi, lintas organisasi atau di PMI ini sendiri. Kalau di poin kelima ini adalah partisipasi Kopri dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadinya kader putri ini harus mampu menjadi pelopor, mampu menjadi promotor agar kader putri ini bisa dikenal, bisa dilihat dan dipandang oleh masyarakat. Jadi saya sendiri berpikiran bahwa kader-kader PMI ini, karena kita adalah organisasi yang berhaluan politik sosial ya, jadinya kita tidak hanya didikte untuk bagaimana kita belajar tentang politik-politik seperti itu atau bagaimana kita memperjuangkan kursi-kursi di intrakampus seperti itu ya. Jadinya kita yang nantinya juga sebagai mahasiswa terjun di masyarakat, kita harus bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya kita oleh masyarakat ini dipandang, oh PMI ini organisasi kepemudaan, organisasi masa kini yang bisa merangkul masyarakat, yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jadinya tidak hanya
organisasi yang besar di kampus. Karena faktanya memang PMI ini kredibilitasnya di luar itu sangat rendah kalau dibandingkan mungkin dengan organisasi yang lain. Intinya kita itu hanya besar di dalam, tapi di luar kita tidak ada apa-apanya. Jadi itu yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita membuktikan bahwa kita tidak hanya besar secara nama, tapi kita memang memiliki potensi yang memiliki daya saing seperti itu. Oke. Nah, dari penjelasan kelima poin tadi, bagaimana implementasi panca-norma Kopri itu sendiri? Dalam konteks implementasi, sebelum kita mengimplementasikan, itu kan awal kita harus memahami dulu apa yang akan kita implementasikan. Jadinya kita harus memahami dulu apa sih panca-norma Kopri itu. Jadi kita harus tuntas dulu memahaminya. Kemudian kita mentransformasikan pemahaman kita menjadi penerapan atau implementasi itu tadi. Nah, kemudian kita aktualisasikan implementasi kita agar nantinya apa yang kita lakukan itu bisa berjalan secara maksimal dan bisa berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya selesai di pemahaman, tapi kita juga harus melaksanakan. Jadinya kader putri ini harus bisa menyatukan dua tunggal antara ilmu yang didapatkan dan untuk kemudian diamalkan, teori-teori yang didapatkan untuk kemudian dipraktekkan, menyelaraskan kata dan perbuatan. Jadi kita tidak hanya selesai di bicara atau selesai di ucapan-ucapan, tapi kita juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Jadi konteks implementasi di sini itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pemahaman atas panca-norma Kopri itu. Yang kedua adalah penerapan. Yang ketiga adalah penguatan. Nah, dari ketiga tahap ini harus dilakukan secara urut dan bertahap. Kalau misalnya kita langsung loncat ke penerapan itu kan tidak bisa. Apa yang mau kita terapkan? Ilmu-ilmunya, dasar-dasarnya kita nggak punya. Pun ketika kita hanya memiliki ilmu tapi kita nggak menerapkan, itu kan sama aja tong kosongnya ilmunya kan gitu. Dan yang terakhir tadi ya pengaktualisasian atau penguatan dari pemahaman dan penerapan yang telah kita lakukan. Jadinya setelah kita mengimplementasikan dari pemahaman, penerapan dari panca-norma Kopri, nanti akan menghasilkan hasil-hasil yang positif dari proses kognitif yang telah kita lakukan. Oke, dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat simpulkan bahwa panca-norma Kopri ini sangat penting sebagai sebuah pijakan dan pedoman bagi kader Kopri dalam berpikir dan bertindak. Nah, sebelum penutupan nih, mungkin ada motivasi bagi kader-kader Kopri di luar sana, Bro. Motivasi. Yang pertama pasti tetap semangat dalam berproses dan dalam berorganisasi di PMI, karena kita memang lembaga non-profit, kita tidak bisa mendapatkan gaji atau uang di dalamnya, jadi kita berorganisasi secara ikhlas dan tanpa pamrih seperti itu ya. Jadi kepada kader Kopri di luar sana umumnya dan kader Kopri Alkindi khususnya, tetap istiqomah merawat perjuangan di ranah pergerakan ini, dan nantinya apa-apa yang telah diperjuangkan akan berbuah hasil sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita berusaha semaksimal mungkin dan kita memberikan apa yang kita bisa untuk PMI, kita berdedikasi secara penuh, nantinya insya Allah memang kita akan mendapatkan hal yang setimpal meskipun tidak secara material. Mungkin kita akan mendapatkan banyak ilmu-ilmunya atau mendapatkan hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan di masa yang akan datang. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada salah kata atau salah arti, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih terhadap penyampaian motivasinya ya kepada kader-kader Kopri di luar sana. Semoga dengan penyampaian buka-bunga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, ini saya ada sedikit quotes nih, sedikit closing statement ya. Kamu tidak perlu takut dengan apa yang dikatakan oleh orang lain tentangmu, karena kamu tidak akan pernah membuat semua orang itu bahagia. Kamu itu kuat, percayalah.
kamu bisa kuat berdiri sendiri meskipun dunia menjatuhkanmu. Terima kasih dari kami dan terima kasih kepada Buka Bunga. Tetap semangat kepada sahabat-sahabat di luar sana. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.